Foto dulu buat di post. Kan abis sholat duha. Update story terus ya bun. Iya dong, kan untuk menebar kebaikan. Ya nggak salah sih Mak. Tapi kalau aku pikir-pikir nih ya, sebenarnya kamu ini menebar kebaikan atau harus validasi orang lain biar dipuji-puji sama orang lain? Enggak dong, aku beneran sholat kok. Tapi kalau menurut aku, ini masuknya ke dalam ria gak sih? Kemarin kan abis belajar, kamu ingat gak sih waktu belajar sama Bu Helma tuh pas pelajaran PHI? Enggak. Iya, jadi kemarin tuh kita belajar tentang ria kan sama Bu Helma. Gak tahu nih ria? Gak tahu, lupa sih. Oke, jadi aku jelasin ya. Jadi ria itu sebenarnya sama aja sama penyakit hati seseorang kalau secara definisi ya. Nah, kalau secara etimologisnya itu berasal dari 3 kata, yaitu ria'a, yuroi, ro'a. Yang lima itu artinya menunjukkan atau menampakkan. Nah, kalau secara terminologisnya ini tuh sama dengan yaitu penyakit hati seseorang yang dimana dia beribadah hanya karena ingin dipuji-puji orang lain, bukan karena Allah. Tapi aku beneran sholat kok. Kan itu juga buat menebar kebaikan gitu, buat menginspirasi orang lain. Iya sih aku tahu, tapi kan yang aku lihat-lihat ya, kamu itu tiap sholat atau enggak tiap abis ya berbuat kebaikan itu tuh selalu diupdate di story. Jadi kan mungkin tuh masuknya sama aja nggak sih kayak ria gitu kan, kayak biar dilihat sama orang lain nih kalau kamu tuh rajin sholat duha. Oh iya Kak, tadi kan kamu udah ngejelasin ya tentang ria. Terus aku termasuk ria aja. Kalau kamu itu maksudnya ria dalam ibadah. Jadi nih sebenarnya bentuk-bentuk ria itu banyak. Pertama tadi ada ria dalam ibadah, kayak tadi itu contohnya. Terus yang kedua itu ada ria muamalah. Nah di dalam ria muamalah ini kayak ada ria dalam penampilan, ada ria dalam perkataan. Kalau misalkan dalam penampilan tuh misalnya nih kamu selalu berpakaian yang syar'i, tapi itu kamu niatnya ingin dipuji orang, bukan karena kamu ingin menutup aurat, karena kamu ingin dipuji, kamu nih orangnya muslimah banget loh gitu. Terus kalau misalkan kamu niat dalam perkataan tuh kamu selalu bilang nih ke aku, Nop, aku habis puasa Senin Kamis nih gitu, atau enggak, Nop, aku habis sholat tahajud nih. Nah itu juga sama aja tau ya dalam perkataan. Terus ada bentuk-bentuknya ya. Itu bentuk-bentuknya apa aja sih, Nop? Jadi gini Nis, gimana Nop? Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang ria ya, sebenarnya itu nggak jauh beda sih sama sum'ah. Sum'ah itu apa sih Nop? Jadi kalau misalkan ria itu kan kita berbuat kebaikan ya, kita berbuat ibadah, tapi karena pengen dipuji-puji gitu kan sama orang lain. Nah kalau misalkan sum'ah tuh kayak aku nyeritain tentang kebaikan kamu nih ke orang lain, nah itu sama aja sum'ah. Dan ternyata ria juga ada jenis-jenisnya tau Nis. Jadi nggak cuma ria doang. Jadi pertama itu ada ria kholis sama ria syirik. Nah kalau ria kholis ini rianya murni gitu, karena emang dia benar-benar pengen dilihat sama orang lain, pengen dipuji-puji, pengen dipandang baik sama orang lain. Nah kalau misalkan ria syirik ini, dia itu sebenarnya emang udah niatnya karena Allah, udah lillahi ta'ala, tapi di sisi lain dia juga ternyata ada niatan ingin dipuji sama orang lain gitu Nis. Kelihatannya kamu sudah bosan, apa boleh Ibu bantu? Iya Bu, belakangan ini aku lagi ngantuk. Soalnya aku kalau ibadah nggak diposting kayak ada yang kurang aja. Itu termasuk ria nggak sih Bu? Itu tandanya hati kamu itu masih hidup, karena ria itu hapus. Dan umpamanya seperti di kaca dan tampak tapi mengalami cahaya. Sebenarnya tadi juga udah dijelasin sih Bu sama Nopi. Nah, bisa tuh mau tahu lebih jelas lagi sih Bu, ada gak sih ayat Al-Quran atau hadisnya? Tentu ada, yang bacakan ya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ini Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tabtilu sadaqatikum bil
arda kalladzi yunfiqu malahu ri'anan nasa wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Selanjutnya ada hadisnya, ini riwayat Ahmad yang berbunyi inna ahabba ma'afaku alaikum sirru afwahu riya yaqullaha yawmal qiyamati idza jaza'an nasa bi amalihim idhabu ila ladzi kuntum tura'una fid dunya pangguru hal tajiduna ilakum ja'a. Yang artinya, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat tatkala memberikan balasan atas amal-amal manusia, pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka di dunia, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari sisi mereka? Nah, jadi intinya itu riya itu sangat berbahaya karena bisa menghapus pahala amal, mengotori hati, merusak hati, bahkan bisa membuat kita menuju kemusyrikan. Makanya nih, kalau kamu ingin berbuat sesuatu seperti sholat, membaca Al-Quran, sedekah, menuntut ilmu, kamu harus niatkan kepada Allah, jangan kamu niatkan kepada orang lain. Bentar ya, soalnya udah sarapan. Nis, kamu ada uang lebih nggak? Soalnya aku mau jajan tapi uang bulanan aku udah habis, terus aku belum dikirim sama orang tua. Yaudah bentar ya, aku lihat dulu. Ada sih Nop, tapi abis ini aku mau jajan lagi. Soalnya aku masih lapar. Oh gitu ya, yaudah deh. Ada Novi sama Nisa, lagi apa nih? Boleh ibu gabung? Bu Delisa. Oh iya Bu, sini gak apa-apa boleh. Iya Bu, sini gabung Ibu. Kalian lagi pada ngapain? Oh ini Bu, kita lagi istirahat sekalian makan-makan aja. Iya Bu, kebetulan kan masih ada waktu ya buat kita istirahat. Kalau minta makan? Nah ini Bu, kebetulan kan uang jajan aku udah habis ya, terus belum dikirim sama orang tua, jadi ya udah deh. Sebenarnya aku ada sih Bu, tapi abis ini aku mau jajan lagi. Bisa, kamu itu kok boleh seperti itu. Kita kan sama umat manusia, kita tuh harus saling berbagi. Berarti kamu itu punya sifat pelit, karena sifat pelit itu sifat tercela yang tidak disukai oleh Allah. Seperti dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Asyr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yusqa sangka kinasi wa ulaika artinya, dan barang siapa yang dipelihara sifat kejujuran, maka mereka itulah orang-orang yang jadi kita itu sama umat manusia itu harus saling berbagi, karena kalau kita nggak saling berbagi, kita mempunyai sifat pelit, karena sifat pelit itu adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah. Tapi kan Bu, Nisa masih ada kebutuhan lain, jadi Nisa nggak bisa pinjemin Novi. Ya sebenarnya itu nggak salah sih Nis, ya kita juga semua pasti pernah kayak gitu. Tapi kan karena kita udah tahu nih, karena itu termasuk sifat yang tercela dan itu tidak disukai oleh Allah, lebih baik kita sadar aja. Kayak gitu sih Nis. Yaudah deh, ini aku pinjemin ya. Makasih ya Nis. Iya, sama. Baiklah teman-teman, apakah kalian tahu ternyata
Ada loh orang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin zakat, tapi ternyata mereka adalah salah satu orang yang pertama masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Kalian tahu mereka itu siapa? Ya, baik. Mereka itu adalah orang yang melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mereka melakukan ibadah hanya karena ingin dipuji-puji oleh orang lain. Nah, itulah salah satu bahaya daripada riya. Berbicara soal pelit, pelit itu bukan cuma soal uang, akan tetapi bisa pelit dalam perhatian, bisa pelit dalam tenaga, bisa pelit dalam doa. Nah, Islam itu mengajarkan kita untuk saling memberi, bukan saling menahan. Maka dari itu, jauhilah sifat pelit dan riya agar kita terhindar dari sifat tercela dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, marilah kita beribadah dengan ikhlas, dengan lapang, hanya seolah-olah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan pujian dari orang lain. Dan kita saling memberi kepada sesama muslim, bukan saling pelit, bahkan kikir, agar kita dicintai oleh Allah dan juga oleh seluruh makhluk di dunia. Sekarang aku tahu, Nap, ternyata ibadah itu bukan tentang lihat manusia, tapi tentang dicintai oleh Allah. Dan sholawat bukan alat untuk eksistensi, tapi untuk mencari jalan mencintai Rasulullah. Dan memberi juga bukan kehilangan, tapi untuk menemukan kembali makna hati. Nah,